Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku pembicara untuk webinar di sore hari ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman tadi pagi juga sepertinya sudah mengikuti perkuliahan yang sama juga, webinar juga dari mentor yang lain gitu ya. Semoga di sore ini teman-teman masih bisa bersemangat untuk mengikuti webinar saya sampai dengan selesai. Jadi di sore ini kita akan diskusi. Jadi di sini nanti diskusi saja ya, diskusi terkait dengan peran ERP dalam transformasi digital. Kemudian nanti pembahasannya akan saya bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi yang pertama itu nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana sih kondisi bisnis yang ada di Indonesia gitu ya pada umumnya. Kemudian kenapa harus ada transformasi digital gitu ya di dunia bisnis khususnya. Terus kemudian apa peran dari ERP terhadap tadi ya penerapan transformasi digital yang ada di dunia bisnis ataupun di perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian masuk ke bagian yang pertama dulu. Jadi sebelum kita masuk ke peran ERP-nya atau kita masuk bahas tentang ERP, mungkin teman-teman perlu mengetahui dulu ya yang dimaksud dengan transformasi digital itu apa, kemudian kenapa transformasi digital itu penting gitu ya untuk bisnis di Indonesia gitu ya. Pertama itu yang pasti karena ada problem gitu ya. Jadi di sini kenapa ada transformasi digital itu sebetulnya itu karena ada permasalahan gitu. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey gitu ya, didapatkan data bahwa 20% biasanya dalam bisnis ya, khususnya bisnis yang baru didirikan dalam jangka waktu 2 tahun, itu pasti mengalami kegagalan. Jadi ada survei yang meneliti gitu ya, bahwa biasanya kalau misalkan orang-orang bikin bisnis itu, bisnis baru gitu ya, nah kebanyakan itu 20% itu jika bisnisnya itu sudah dijalankan selama 2 tahun itu, biasanya akan mengalami kegagalan. Kemudian selain itu, ada juga di sini survei terkait dengan pembuatan bisnis gitu ya. Kalau misalkan sudah 5 tahun pertama berjalan itu, ada kemungkinan gagal sebesar 50%. Dan jika sudah menginjak 10 tahun pertama, itu ada survei yang menulis gitu ya, yang menyatakan bahwa kebanyakan sebagian besar 70% itu gagal. Dan sisanya itu hanya 25% saja yang bisa berhasil untuk bertahan di kisaran waktu 15 tahun ke atas gitu ya, 15 tahun lebih. Sedangkan di sini ada data bahwa 97%, hampir 90% tenaga kerja di Indonesia itu pasti bekerja untuk bisnis baru. Nah, contohnya di sini bisnis baru itu konteksnya bisnis menengah ke bawah ya, kayak semacam UMKM gitu. Jadi ada permasalahan yang harus harus diatasi gitu ya untuk bisa menanggulangi ini tadi. Survei atau data yang sudah dilakukan selama dari tahun 2018. Jadi ini data ini diambil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Jadi surveinya menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ketika baru berjalan bisnisnya itu kemungkinan besar 20% itu pasti akan mengalami kegagalan. Kemudian setelah berjalan 5 tahun itu bertambah menjadi 50% dan ketika nanti sudah running 10 tahun, nah itu biasanya 70% gagal gitu ya dan sisanya 25% bisa bertahan.
Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, biasanya kalau dalam dunia bisnis itu ada 4 area gitu ya, ada 4 area fungsi utama ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah ngambil kelas ERP sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bisnis, biasanya ada 4 bidang atau 4 area fungsi utama yang menopang kegiatan bisnis. Yang pertama ada fungsi pemasaran atau di sini marketing, kemudian ada fungsi keuangan atau finance, kemudian ada fungsi operasional ya, kemudian ada fungsi human resource atau sumber daya manusia. Nah, 4 fungsi ini itu biasanya erat gitu ya, erat kaitannya dengan aktivitas bisnis atau bisa disebut erat kaitannya dengan proses bisnis. Nah, dari 4 fungsi ini ya teman-teman, dari 4 fungsi ini itu pasti memiliki peran yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya di sebuah perusahaan, baik itu startup, baik itu perusahaan UMKM, baik itu perusahaan enterprise gitu ya, semacam kayak perusahaan company besar gitu. Nah, pasti masing-masing fungsi bisnis ini, saya menyebutnya ini fungsi bisnisnya, masing-masing fungsi bisnis ini itu punya peran yang berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan peran itu, maka ada banyak aktivitas atau ada banyak proses yang harus diselesaikan. Nah, ketika nanti proses antar proses atau lintas fungsi ini itu bekerja, maka membutuhkan sebuah platform atau membutuhkan sebuah integrasi yang dapat membantu tadi ya, melancarkan kegiatan atau aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, makanya nanti erat kaitannya dengan istilah transformasi digital. Nah, ini tujuan atau peran dari divisi atau departemen marketing atau pemasaran itu biasanya ya, karena dia itu ngomongin tentang market gitu ya, pastinya dia harus tahu nih tim divisi pemasaran itu harus tahu dulu kebutuhan dan keinginan dari customer-nya itu apa. Terus juga harus bisa menganalisis nih, oh berarti potensi dari customer-nya itu di mana gitu ya, atau range targetnya itu siapa gitu. Nah, ini harus dimiliki oleh tim marketing atau pemasaran. Sehingga nanti tim ini atau fungsi bisnis ini itu bisa melakukan promosi layanan, promosi produk, promosi misalkan barang yang akan dijual gitu ya ibaratnya. Sehingga di sini tujuannya yang pertama untuk mencari tahu kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat tim dari divisi pemasaran itu pasti dia akan melakukan tadi ya survei, kemudian akan melakukan misalkan promosi gitu ya. Di mana kegiatan itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Ya, makanya di sini itu ada istilah repeatable. Kemudian kegiatan tadi itu bisa direcord gitu ya, bisa dicatat dalam bentuk informasi, dalam bentuk data. Nah, hasilnya itu nanti bisa dipakai untuk apa? Nah, hasil dari misalkan tadi ya hasil dari promosi ini tadi ternyata bisa dipakai untuk melakukan misalkan strategi. Bisa dipakai untuk memutuskan misalkan kebijakan atau bisa dipakai untuk melakukan analisis prediksi kira-kira untuk 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan itu target pasarnya itu berubah atau tidak gitu ya. Jadi dari fungsi bisnis ini itu nanti akan ketahuan nih, oh berarti tujuannya adalah yang pertama untuk tahu nih kebutuhan pelanggan dan bisa mempromosikan layanan perusahaan atau produk perusahaan. Nah, tapi realitanya ya, ironinya adalah realitanya itu biasanya departemen marketing itu biasanya sibuk dengan angka-angka penjualan. Jadi yang dilakukan kegiatan operasionalnya tim ini itu pasti banyak berkutat di angka-angka penjualan jangka pendek yang mana itu tidak memberikan dampak. Untuk apa? Misalkan di sini untuk mengetahui nih tadi yang saya sampaikan kira-kira rencana ataupun prediksi yang sesuai dari hasil
market ini itu apa, kemudian tindakan yang optimal untuk bisa mengoptimalkan produk dari perusahaan ini itu jualnya atau ngepromonya itu seperti apa. Nah, itu tertutup dengan kegiatan yang ini. Berkutat dengan tadi jangka pendek berkaitan dengan misalkan laporan penjualan, kemudian misalkan di situ ada report terkait dengan pemasaran dalam misalkan 1 hari, 2 hari gitu ya. Nah, ini yang nanti bisa memberikan apa ya istilahnya hambatan atau challenge ya. Nah, makanya kenapa ada transformasi digital? Alasannya karena ada masalah ini sebetulnya. Untuk bisa tadi ya mengurangi fokus gitu ya. Fokus dari tim ini agar tidak berkutat di sini saja. Tapi bisa untuk tadi ya melebarkan aktivitasnya terkait dengan tadi. Misalkan bisa nih setelah kita melakukan promosi kita bisa dapat analisis untuk prediksinya itu seperti apa. Setelah kita misalkan tahu kebutuhan pelanggan, kita bisa membuat analisis kira-kira target pasar yang potensialnya di mana gitu dan siapa gitu ya. Nah, jadi salah satu alasannya yang pertama ini di fungsi bisnis pemasaran. Kemudian kita lanjut ke yang fungsi bisnis yang kedua yaitu finance atau keuangan. Di fungsi bisnis ini ya biasanya goalnya atau tujuannya itu yang pasti untuk mengelola keuangan perusahaan gitu ya. Yang namanya mengelola keuangan pasti kan harus bisa nge-manage kecukupan uang, kecukupan anggaran, kecukupan proyeksi misalkan rencana untuk belanjanya berapa gitu. Nah, makanya di sini yang pertama tujuannya itu pasti memastikan perusahaan itu cukup uang untuk bertumbuh atau untuk berkembang. Yang kedua, mampu melakukan perencanaan di sini. Perencanaan untuk apa? Untuk ngeproyeksiin kira-kira anggaran yang akan digunakan atau uang yang akan dipakai itu berapa banyak gitu ya. Dan lagi-lagi hal ini bisa diulang gitu ya. Kegiatan atau aktivitas proses bisnisnya itu bisa diulang, kemudian bisa direcord gitu ya. Makanya bisa diistilahkan di sini data driven sama bisa dioptimalkan. Nah, tapi di sini ada kendala lagi teman-teman. Kalau tadi tim atau teman-teman marketing atau pemasaran itu kendalanya berkutat di angka-angka penjualan gitu ya, jangka pendek. Nah, kalau di teman-teman finance atau accounting itu biasanya kendalanya itu yang sering adalah laporan keuangan yang tidak sesuai gitu ya. Jadi biasanya teman-teman accounting itu mungkin karena perannya itu melakukan audit gitu ya, monitoring, kemudian membuat planning perencanaan. Seringkali menyusun laporan keuangannya itu masih belum sesuai gitu ya, masih belum sesuai dengan proyeksinya gitu, proyeksi keuangan perusahaannya itu seperti apa. Terus biasanya tadi karena berdiri sendiri gitu ya, jadi dia tidak terintegrasi dengan departemen lain gitu. Jadi masih punya sendiri gitu. Ibaratnya software yang dipakai atau aplikasi yang dipakai itu ya khusus menyelesaikan tugas-tugasnya accounting aja gitu. Tidak bisa mengintegrasikan dengan peran atau tugas dari departemen lain. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada fungsi bisnis operasional gitu ya. Kalau fungsi bisnis operasional itu biasanya identik dengan produksi ya, fungsi bisnis di produksi gitu. Makanya di sini tujuannya itu yang pertama yang pasti untuk ngeproduksi produk sama layanan yang bisa memuaskan pelanggan atau memberi kepuasan pelanggan dengan baik. Kemudian yang kedua bisa mampu memproduksi produk atau layanan dengan cepat dan tepat waktu. Jadi untuk departemen ini goalnya adalah pelanggannya puas, cepat, sama tepat waktu. Tapi biasanya ada kendala banyak departemen operasional atau istilahnya di sini manufaktur itu biasanya ada kendala ya. Nah kendalanya itu biasanya seringkali itu fokusnya hanya lebih ke
pengiriman dari produk gitu ya. Terus kemudian fokusnya hanya misalkan melakukan penjadwalan untuk produksi kayak gitu ya. Padahal di sini tidak ada prosedur ataupun kejelasan dari tadi ya integrasi dari sistem departemen lain, sehingga seringkali terjadi ketidaksesuaian nih antara misalkan yang diproduksi dengan yang misalkan direncanakan gitu ya. Makanya di sini ada kurangnya perencanaan yang tepat karena kurangnya datanya itu tidak sesuai antara tim operasional dengan misalkan tadi tim sales gitu ya, atau tim marketing gitu. Kenapa ya? Karena tadi belum terintegrasi antar departemennya, itu masih berdiri sendiri-sendiri gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu ada divisi human resource ya. Biasanya divisi human resource itu berkaitan dengan pegawai ya. Kualitas karyawan, kualitas pegawai. Makanya di sini tujuan departemen fungsi bisnis ini itu untuk memastikan apakah si pegawainya atau SDM-nya itu sudah sesuai dengan kualifikasi. Jadi misalkan di perusahaan telekomunikasi gitu ya. Nah, apakah pegawai atau employee-nya itu sudah sesuai dengan sudah qualified atau belum nih gitu. Nah, ini peran dari departemen ini atau dari fungsi bisnisnya SDM. Kemudian selain untuk memastikan SDM-nya itu berkualifikasi atau tidak, di departemen ini juga berperan untuk memastikan apakah pegawai atau SDM-nya itu sudah produktif atau belum. Jadi melihat performance-nya ya. Kalau tadi itu melihat qualify-nya atau kualifikasinya, yang selanjutnya itu memastikan apakah SDM-nya itu sudah bagus atau belum nih performanya gitu ya. Nah, selain itu di sini pihak atau departemen SDM itu juga memastikan nih apakah SDM-nya itu happy nggak nih sama kerjaannya. Jangan-jangan pegawainya itu sebetulnya nggak happy gitu ya, nggak seneng gitu, nggak suka gitu ya, merasa tertekan gitu. Nah, kenapa? Karena ini nanti berimbas ke ini ya, loyalitas. Makanya di sini tujuan dari departemen ini memastikan apakah SDM-nya itu happy sama yang kinerjanya oke, itu tetap bertahan di situ untuk betah kerja di situ gitu ya. Tetap loyal sama perusahaan tadi gitu. Nah, itu tujuan dari fungsi bisnis ini. Nah, tapi biasanya ya umumnya SDM itu kebanyakan itu terlalu sibuk nih sama pekerjaan administratif, kayak misalkan rekrutmen karyawan ya. Oke lah, pekerjaan rekrutmen karyawan memang tugas utamanya departemen ini, tapi kalau terlalu sering gitu ya, terlalu sering karyawannya itu bergonta-ganti keluar masuk, nah sebetulnya itu yang dipertanyakan berarti ada apa dengan budaya perusahaannya? Mungkin ada yang salah dengan budaya perusahaan tersebut, atau ada yang salah dengan manajemen perusahaan tersebut gitu ya. Jadi di sini kebanyakan biasanya itu pekerjaannya itu lebih ke rekrutmen, kemudian ke penggajian, kemudian ke manajemen tenaga kerja gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada atau belum ada prosedur yang optimal untuk apa? Untuk mengatur tadi perencanaan. Karena apa ya? Karena belum ada sistem yang terintegrasi dengan departemen lain. Jadi HR mungkin nggak tahu nih kondisi di divisinya sales kayak gimana gitu ya. HR mungkin nggak tahu kondisi di departemen misalkan tadi yang accounting itu seperti apa gitu ya, karena tadi belum ada integrasi sistem gitu ya. Jadi di sini arah dari transformasi digital itu untuk mengurangi atau meminimalisir dan apa ya istilahnya memperbaiki gitu ya, memperbaiki tadi ya tantangan-tantangan yang masih menjadi masalah atau rutinitas yang belum ini ya mencapai goal atau tujuan dari peran masing-masing departemen. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang fungsi bisnisnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau
bergeser gitu ya untuk membahas mengenai bagaimana supaya pertumbuhan bisnisnya itu baik gitu ya, atau bagaimana permasalahan tadi itu yang di awal tadi sudah saya sampaikan itu bisa apa ya, membuat perusahaan itu tetap tumbuh gitu ya, tetap berkembang gitu. Karena menurut Harvard Business Review itu perusahaan itu dibagi menjadi pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan bisnis itu dibagi ke 5 tahap ya. Jadi ada 5 fase yang harus biasanya perusahaan temui gitu ya agar bisnisnya itu terus berkembang. Yang pertama itu ada level eksisten. Jadi biasanya kalau perusahaan di level ini itu perusahaan itu masih mencari-cari jati diri gitu ya, masih menonjolkan eksistensi dari bisnisnya itu mau seperti apa gitu ya. Terus kemudian arahnya itu mau gimana. Nah, itu biasanya ada di level ini atau level 1, tahap 1 existence stage. Biasanya kalau di level ini perusahaannya itu masih baru banget gitu ya, masih small business gitu. Biasanya karyawannya kurang dari 10 kalau di existence stage. Kemudian untuk di level atau tahap selanjutnya itu ada survival stage. Nah, kalau survival stage ini sudah ngerti nih jati diri perusahaannya tuh ngapain gitu ya, mau apa gitu. Dan di level ini itu sudah ada tadi ya usaha untuk bisa mempertahankan jati diri tadi atau eksistensinya itu udah bisa bertahan gitu. Jadi kayak misalkan sudah ngerti, sudah ada proses bisnisnya, sudah ada misalkan pembagian fungsi tugasnya itu, misalkan orang ini itu untuk apa, melakukan apa, itu udah ada. Nah, itu biasanya di sini, survival stage. Umumnya biasanya perusahaan yang ada di level ini itu punya karyawan 10 sampai 20 orang. Ya. Kemudian di sini ada tahap yang ketiga itu ada success stage. Nah, di success stage ini itu tadi sudah berhasil menemukan identitasnya dan sudah settle gitu ya, sudah nyaman dengan apa? Dengan pengelolaan bisnisnya. Makanya di sini sudah nyaman dalam mengelola cash flow perusahaan. Berarti perusahaan ini sudah bisa tahu jati diri, sudah tahu proses bisnisnya ngapain aja, sudah jelas fungsi bisnisnya siapa aja, terus ditambah sudah bisa mengelola tadi ya aliran cash flow-nya itu sudah oke. Nah, itu masuk ke sini, ke success stage. Terus kemudian yang keempat itu ada tahapan selanjutnya yaitu take off stage. Nah, kalau take off stage ini biasanya perusahaannya udah punya divisi dan prosedur sendiri-sendiri. Jadi udah ada pembagian nih. Kayak contohnya tadi divisi marketing itu tugasnya untuk misalkan melakukan promosi, divisi HR misalkan tadi tugasnya untuk memastikan apakah karyawannya itu sudah bekerja dengan baik gitu ya. Terus divisi misalkan manufaktur gitu ya atau operasional tugasnya misalkan tadi untuk memproduksi produk atau jasa gitu. Nah, itu berarti sudah ada ini ya prosedur yang sendiri-sendiri nih dari divisi itu udah punya role-nya sendiri-sendiri, prosedurnya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa dikategorikan ke sini. Pertumbuhan bisnisnya udah masuk ke tahap take off stage. Nah, biasanya di sini itu perusahaannya udah gede ya teman-teman karena karyawannya itu udah ada atau punya 100 sampai 1000 orang. Nah, terus yang terakhir di sini ada tahapan resource maturity stage. Jadi udah mateng nih, udah mature gitu ya. Ibaratnya perusahaannya itu sudah berdiri dengan baik gitu. Nah, kalau di sini biasanya karyawannya lebih dari 1000. Biasanya ini berarti udah masuk ke corporate ya. Kalau udah masuk ke tahap ini, berarti levelnya udah level corporate, udah masuk ke perusahaan besar. Karena dia udah mature, udah secara level itu sudah baik gitu ya, sudah istilahnya sudah matang gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rian Agung Laksono. Ingin bertanya, Bu, kenapa perusahaan itu tiba-tiba kok bangkrut atau tutup? Padahal kita melihatnya kayak normal-normal aja dari segala bidang. Nah, kemungkinan ya ini berdasarkan perspektifnya saya ya.
kenapa kok perusahaan itu dikatakan bangkrut ya, padahal secara kasat mata mungkin perusahaan itu baik-baik aja gitu, tapi secara internal gitu ya bermasalah gitu. Ya bisa saja atau bisa jadi perusahaan tadi ini ya punya permasalahan. Permasalahannya itu tergantung ya Kak, maksudnya bisa saja secara keuangan perusahaan tersebut memang sedang ada masalah gitu ya. Atau bisa saja secara operasional perusahaan itu sudah tidak bisa lagi memproduksi produk atau jasa gitu ya. Atau secara human resource-nya itu sudah tidak bisa apa ya mengoperasikan gitu. Jadi secara resource itu orang-orangnya itu sudah katakan sudah tidak bisa bekerja gitu ya untuk bisa tadi menyelesaikan misalkan kalau dia itu di bagian produksi misalkan untuk menyelesaikan produksinya. Kemudian secara resource gitu ya misalkan orang-orangnya itu tidak kompeten juga bisa di dalam perusahaannya itu ada masalah terkait dengan kompetensi dari karyawannya. Jadi mungkin secara kasat mata baik-baik aja, tapi kan di internalnya kita nggak tahu ya di masing-masing tadi fungsi bisnisnya itu apakah baik-baik saja. Mungkin itu sih jawaban. Semoga bisa menjawab ya Kak Rian ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan boleh open mic, diinterupsi saja tidak apa-apa, atau boleh typing ya di kolom komentar ini. Kita lanjut ya, tadi kita bahas terkait dengan level dari bisnis ya, jadi ada 5 level di sini. Kita lanjut ke faktor manajemen. Jadi setelah tadi kita tahu proses perkembangan dari bisnis gitu ya, pertumbuhan bisnis, kita juga harus tahu nih kalau misalkan secara manajemen itu perusahaannya gimana gitu ya. Jangan-jangan apa ya ada masalah nih di apa namanya manajemen perusahaan tersebut gitu. Jadi di sini ada tahap 1 dan tahap 2 di perusahaan biasanya di level tadi ya, level 1 sama level 2 itu ownernya atau si pemilik bisnisnya itu biasanya udah bisa untuk mengelola tadi ya proses bisnis, terus kemudian bisa mengeksekusi peran gitu ya, peran cash flow-nya itu seperti apa, terus bisa memastikan kelangsungan dari perusahaannya itu nanti gimana gitu ya. Jadi apa ya, tugasnya owner itu dominan banget nih di level 1 sama 2 ini. Makanya tadi di sini level 1 sama 2 itu masuknya adalah eksisten sama survival karena biasanya yang apa ya istilahnya yang bertanggung jawab itu owner. Terus kemudian di level 3 ya di sini itu biasanya kalau udah masuk ke level ini itu kualitas sama perencanaannya itu udah ada gitu ya. Perencanaan strateginya itu udah ada, terus kemudian keragaman dari masing-masing employee-nya itu juga ada gitu ya. Karena udah ada tadi sih pembagian fungsi gitu ya. Pembagian fungsi bisnisnya sudah ada sehingga di sini sudah ada perencanaan strategis, kemudian sudah ada sistem kontrol, terus kemudian ownernya juga bisa ngedelegasiin ke tim gitu ya, nggak dipegang sendiri gitu. Sama di sini cash flow-nya itu sudah bukan menjadi, maksudnya cash flow ini bukan mendominasi gitu ya. Jadi di sini peran dari cash flow itu bukan yang urgent banget gitu. Beda dengan yang tadi di level 1 sama 2 yang eksisten sama survival itu karena masih dieksekusi oleh owner gitu ya. Jadi peran cash flow ini benar-benar megang peranan penting gitu. Karena kalau cash flow-nya nggak jalan, berarti perusahaannya nggak bisa berdiri gitu ya. Perusahaannya nggak bisa hidup gitu ibaratnya. Tapi kalau di level 3, yaitu level tadi, success stage, nah di sini itu
sudah ada tadi, udah ada perencanaan, sudah ada pembagian tadi ya, fungsi bisnis, berarti otomatis sudah ada proses bisnisnya, sehingga owner atau si pemilik itu bisa melakukan delegasi atau mendelegasikan tugasnya ke orang atau tim yang memang sesuai dengan tugasnya. Nah, kalau di fase keempat ya, sama fase kelima di sini biasanya kemampuan ownernya itu jadi kurang dominan, sehingga di sini untuk ngeeksekusinya itu nggak penting gitu ya. Maksudnya eksekusinya itu tidak dilakukan oleh owner saja gitu ya. Tapi keputusan decision-nya itu bisa jadi dilakukan oleh tim yang memang sudah punya tanggung jawab untuk menentukan misalkan hasil atau menentukan keputusan. Gitu ya. Jadi di sini istilahnya kemampuan owner untuk mengeksekusi itu perlahan menjadi kurang penting nih. Padahal di situ ada decision yang kritis gitu ya, ada keputusan yang kritis gitu. Nah, kenapa menjadi kurang penting? Karena tadi di tahap 4 itu kan tadi sudah take off gitu ya, sudah ada divisinya sendiri-sendiri, sudah punya misalkan pembagian peran sendiri-sendiri, sehingga si ownernya tidak begitu dominan dalam menentukan tadi decision. Nah, begitupun dengan tahap 5. Di tahap 5 ini, yang penting justru strateginya gitu ya, justru rencana strateginya. Kenapa? Karena di sini, kalau sudah mature ya, levelnya sudah mature, resource mature level atau stage, itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, berhubungan dengan misalkan kegiatan aktivitas yang harian gitu, itu sudah matang gitu ya, sehingga yang harus diutamakan atau yang harus istilahnya dibahas itu ke perencanaan strategisnya itu gimana ya, kalau secara operasional itu sudah berjalan seperti ini, sudah baik gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa kejadian gitu ya yang sudah terjadi di perusahaan. Di sini itu berarti pertama, perusahaan itu nggak bisa lanjut ke stage selanjutnya karena ada masalah yang perlu diselesaikan. Tadi ya, misalkan tadi di stage yang 1 itu, atau misalkan di stage yang 3, kalau misalkan di stage yang 3 ini misalkan tadi ada permasalahan gitu ya, maka biasanya perusahaan tersebut itu tidak bisa naik level ke stage selanjutnya. Terus kemudian permasalahan perusahaan itu beda-beda tergantung pada tahapannya. Makanya tadi ketika ada pertanyaan, kok tiba-tiba bangkrut ya Bu, padahal kita ngelihatnya itu baik-baik aja gitu. Nah, berarti di situ ada masalah. Nah, permasalahannya di mana ya, tergantung pada tahapannya nih, tahapannya di sebelah mana. Kalau misalkan tahapannya itu tadi di level internal manajemennya, ya berarti dari manajemennya. Kalau masalahnya itu tadi di level kompetensinya, berarti di level human resource-nya. Kalau masalahnya itu di level misalkan produksinya, ya berarti di level penyediaan bahan atau resource untuk bahannya itu belum berhasil untuk misalkan diproduksi gitu ya. Terus yang ketiga di sini, faktor penting untuk pertumbuhan perusahaan itu juga berbeda-beda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan tadi ya, stage-nya atau tahapannya itu di mana. Sehingga di sini perlu ada tadi transformasi nih gitu ya. Transformasi itu kan berarti kita melakukan perubahan gitu ya, melakukan perubahan untuk bisa mengurangi atau tadi memperbaiki yang sudah terjadi, di mana yang sudah terjadi itu mungkin saja belum sesuai dengan tujuan perusahaan, atau misalkan yang terjadi itu ternyata adalah masalah gitu. Nah, dengan adanya transformasi ini berarti perusahaan tersebut dapat melangkah nih ke tahap berikutnya. Oke, terus di sini berdasarkan permasalahan tadi ya teman-teman, ini kan tadi ada permasalahannya terkait dengan misalkan pertumbuhan perusahaan, terus kemudian misalkan tadi terkait dengan misalkan manajemen gitu ya. Nah, ini di sini itu ada hasil gitu ya, hasil yang bisa dipelajari oleh perusahaan, yaitu yang pertama
adanya transformasi itu bergantung pada apakah perusahaan itu bisa mengidentifikasi masalahnya atau enggak. Jadi perusahaan itu tahu nih mana masalah yang harus diselesaikan, terus solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu apa. Jadi di sini dengan adanya transformasi itu diharapkan perusahaan itu bisa mengidentifikasi dulu masalahnya, terus bisa tahu gimana cara nyelesainnya, sama solusi untuk nyelesainnya itu apa. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa transformasi itu nggak bisa satu kali proses gitu ya. Jadi yang namanya transformasi itu pasti dia berkelanjutan gitu. Selama perusahaan tersebut itu masih berjalan. Gitu ya. Jadi ketika membicarakan tentang transformasi, kita nggak bisa menyampaikan, oh kalau misalkan dia udah diperbaiki sekali ya udah bertransformasi, nggak bisa. Yang namanya transformasi dia berarti harus berkelanjutan. Kenapa? Karena dia itu sifatnya si transformasi ini itu adalah menemukan solusi sama mengidentifikasi masalahnya itu apa. Jadi nggak mungkin kan masalah itu cuma selesai sekali gitu. Pasti masalah itu ada banyak gitu ya, dan harus diselesaikan dengan berbagai solusi gitu ya, dan harus diselesaikan juga dengan berbagai proses gitu ya. Makanya di sini harus berkelanjutan. Oke, saya coba jawab pertanyaan dulu. Di sini ada yang bertanya lagi, Kak Seno Pamungkas izin bertanya, berapa besarkah presentasi perusahaan yang memakai atau menggunakan ERP terhadap keberlangsungan perusahaan ke depannya dibandingkan dengan yang tidak memakai ERP? Kalau untuk yang memakai ERP, prosentasenya, untuk persentase yang terbaru itu saya belum mencari pastinya berapa, tetapi di Indonesia itu sudah ada sekitar 80% perusahaan, baik itu yang corporate ataupun yang medium small business ya, yang sudah menerapkan ERP. Jadi beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti perusahaan telekomunikasi, kemudian perusahaan fashion, kemudian perusahaan makanan gitu ya, terus kemudian perusahaan bahan-bahan berat gitu ya, bahan-bahan berat kayak semacam kendaraan gitu ya, manufaktur kendaraan itu sudah menggunakan ERP. Tapi kalau yang perusahaan medium small ke bawah kayak UMKM itu juga sudah banyak yang menggunakan ERP. Nah, cirinya apa? Kenapa perusahaan itu bisa menerapkan ERP? Cirinya adalah perusahaan tersebut sudah punya proses bisnis yang jelas dan sudah ada fungsi bisnis yang jelas. Jadi kalau misalkan perusahaan itu belum punya proses bisnis yang jelas dan fungsi bisnisnya juga masih berantakan, ya kemungkinan besar perusahaan tersebut akan gagal menerapkan ERP. Kenapa? Karena ketika menerapkan ERP itu nggak hanya menerapkan teknologinya saja, tetapi kita juga harus melihat dari sisi human dan culture-nya. Jadi belum tentu teknologi ERP yang oke itu berhasil ketika orang-orang yang menggunakannya itu tidak mengerti gitu ya, belum paham terkait dengan masing-masing dari fungsi yang ada di ERP-nya. Jadi kendalanya itu justru bukan di teknologinya, tapi lebih ke human-nya atau ke budayanya. Nah, nanti di belakang kita akan bahas itu. Oke ya, saya jawab satu-satu dulu. Kita lanjut lagi ke slide. Kemudian di sini ada jenis dari transformasi. Jadi karena tadi transformasi itu berkelanjutan, nah biasanya jenis transformasi itu yang pertama pasti melibatkan otomatisasi. Yang namanya transformasi berarti di situ ada integrasi juga, sama di sini biasanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan atau owner untuk melakukan eksekusi atau melakukan decisionnya gimana gitu ya. Itu biasanya nanti berkaitan dengan transformasi. Oke, terus kemudian selanjutnya, nah ini ya, jadi kesimpulannya tadi berdasarkan materi atau berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan di 12 slide sebelumnya ya. Jadi intinya transformasi digital itu apa sih gitu ya. Transformasi itu tadi proses ya, proses untuk memperbaiki gitu ya, atau di sini proses berkelanjutan di perusahaan untuk apa? Untuk tadi
untuk mengidentifikasi tadi ya masalahnya apa, kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah itu apa. Nah, tapi karena ada digitalnya berarti dia harus dibantu dengan teknologi. Jadi transformasi digital adalah proses berkelanjutan oleh perusahaan untuk apa? Untuk mencari tadi ya solusi dari permasalahan-permasalahan perusahaan tersebut dengan tepat gitu ya, dengan dibantu teknologi. Jadi transformasi digital arahnya adalah nanti penggunaan teknologi yang dipakai untuk memecahkan masalah. Oke ya, sampai sini semoga bisa ditangkap ya oleh teman-teman ya, apa itu transformasi digital dan kaitannya apa nih sama bisnis gitu ya. Kan tadi udah dijelaskan ya kalau bisnis itu pasti ada fungsi bisnis, kemudian ada proses yang aktivitas-aktivitas yang melingkupi bisnis tersebut gitu ya, ada departemen-departemen atau orang-orang yang menjalankan aktivitas itu. Nah, itu semua pasti menimbulkan masalah gitu ya. Sehingga di sini perlu ada bantuan teknologi untuk memecahkan masalah tadi atau tantangan tadi. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, bagian kedua. Di bagian kedua itu kita mau membahas atau mengarah ke setelah tahu tadi transformasi digital itu apa, kita akan membahas ke keuntungannya, kenapa transformasi digital itu keuntungannya apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa transformasi digital berarti kita menggunakan bantuan teknologi nih untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah, terus keuntungan dengan adanya transformasi digital ini itu apa sih gitu. Nah, berdasarkan highlight yang saya dapatkan ini, jadi yang pertama keuntungannya jelas untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi otomatis semuanya itu bisa terrekord gitu ya, tercatat gitu. Nah, otomatis di sini dari pemilik bisnis itu bisa mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan data atau informasi yang sudah tercatat atau sudah diolah gitu ya menggunakan teknologi. Yang kedua, keuntungannya itu pasti dengan adanya teknologi itu bisa membantu produktivitas. Yang ketiga, pasti karena ini menggunakan teknologi, otomatis di sini akan nge-create gitu ya, akan membuat sebuah budaya atau kebiasaan nih di perusahaan tersebut itu kebiasaannya seperti apa. Nah, itu bisa tercipta menggunakan ini transformasi digital. Kemudian yang keempat, dengan adanya transformasi digital itu juga bisa membantu perusahaan tersebut untuk terus berinovasi. Jadi mungkin yang tadinya tradisional gitu ya, masih manual dilakukan, dicatat di buku atau mungkin dicatat di selebaran kertas gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi itu bisa dirapikan atau bisa diotomatisasi gitu ya. Terus yang terakhir keuntungannya adalah untuk branding perusahaan. Dengan adanya transformasi digital secara tidak langsung itu berpengaruh juga nih ke branding perusahaan. Nah, kita bahas satu-satu ya ini ya untuk bagian yang kedua ini. Jadi tadi keuntungan yang pertama itu memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin perhatikan gitu ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan beberapa keberhasilan implementasi transformasi digital itu biasanya untuk menyelesaikan masalah gitu ya, sehingga di sini ketika pengambilan keputusannya berdasarkan data itu dengan menggunakan teknologi ya, pastinya dengan menggunakan teknologi itu yang pertama manfaatnya adalah datanya itu aman gitu ya. Jadi karena menggunakan teknologi itu kita bisa tahu nih, kita bisa mengontrol siapa yang punya akses untuk mengakses informasi tersebut atau siapa pihak yang bisa mengakses data tersebut gitu ya. Jadi manfaat yang pertama yang bisa diambil berdasarkan data ini, pengambilan keputusan berdasarkan data adalah yang pertama keamanan, karena perusahaan itu bisa ngekontrol nih siapa yang dikasih akses atau siapa yang berhak untuk mengakses informasi tersebut gitu ya. Terus manfaat yang kedua adalah akurasi data. Jadi kalau misalkan tadi sudah menggunakan teknologi ya, katakan sudah menggunakan ERP gitulah. Nah,
di sini pasti akan ada akurasi data. Kenapa? Karena datanya itu terintegrasi. Jadi setiap departemen itu tidak perlu mengkhawatirkan data dari departemen lain ya, karena di sini ERP-nya sudah mampu mengintegrasikan data dari antar lintas departemen. Nah, sehingga di sini perusahaan itu punya kode atau nomor yang berbeda dari data yang sama. Misalkan data order gitu ya, data order misalkan kode untuk tim sales berbeda dengan data order untuk tim finance gitu ya. Jadi di sini sudah ada pembagian gitu ya, pembagian yang sesuai dengan masing-masing divisi atau departemen. Terus manfaat yang ketiga itu datanya bersifat real time. Jadi kalau nanti sudah menerapkan ERP gitu ya, data yang diinputkan atau data yang mengalir gitu ya, data yang lalu lintas datanya itu bersifat real time. Sehingga di sini perusahaan itu bisa membuat keputusan strategis itu lebih cepat karena datanya real time. Beda dengan kalau misalkan perusahaannya itu masih pakai tradisional gitu ya, kita harus nunggu dulu, misalkan nunggu direkap dulu, nunggu dicatat dulu, nunggu dihitung dulu. Nah, itu kan pasti butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, dengan menggunakan digital transformation ini, khususnya penggunaan ERP itu nantinya itu bisa tadi ya mempercepat pengambilan keputusan strategis. Terus kemudian yang keempat ya di sini ada keamanan data yang dikumpulkan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jadi karena tadi datanya otomatis gitu ya, real time, otomatis di situ ada banyak ada banyak orang gitu ya yang mengelola data tersebut gitu. Maksudnya ada banyak divisi atau departemen yang istilahnya mengakses gitu ya atau bersinggungan dengan data tersebut gitu ya. Jadi misalkan di sini ada tim dari sales gitu ya, nggak ngecapai target gitu. Misalkan tim salesnya tuh nggak ngecapai target. Maka tim sales tersebut itu udah ngerti nih, oh berarti datanya ini nggak punya prospek gitu ya, karena dia nggak sesuai target gitu. Atau misalkan ketika ada data terkait dengan kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, ketika tadi ada kedalaman data yang dikumpulkan itu berarti si tim CRM-nya itu tahu, oh berarti si pelanggan ini atau customer ini itu punya kecenderungan apa gitu ya. Jadi datanya itu bisa didetailkan gitulah, ibaratnya seperti itu. Dan itu bisa dilakukan secara otomatis. Oke, kemudian saya coba jawab pertanyaan yang ketiga ini. Ada pertanyaan dari Kak Asmi. Kapan kita bisa mengetahui cara memanajemen sebuah perusahaan dengan baik dan benar? Lalu sumber cara belajar prakteknya bisa mulai dari mana? Cara memanage sebuah perusahaan dengan baik dan benar, kalau menurut saya caranya disesuaikan dengan tadi ya aktivitas dan peran masing-masing. Jadi kalau kita udah tahu perannya kita itu apa, misalkan perannya kita tanggung jawabnya atau fungsinya itu tadi misalkan melakukan pencatatan atau misalkan melakukan tadi promosi. Nah, berarti kita bisa memanage tugas proses promosi tadi atau proses pencatatan tadi dengan baik gitu ya. Terus sumber cara belajar prakteknya bisa dimulai dari mana? Biasanya bisa dimulai dari studi kasus. Jadi ada kasus atau ada masalah, itu biasanya prakteknya bisa dimulai dari situ. Kalau menurut saya ya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Kak Asmi. Kemudian kita lanjut ya, tadi sudah bahas mengenai bagian yang pertama, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, selanjutnya di sini ada produktivitas. Jadi keuntungan yang kedua adalah membantu produktivitas gitu ya teman-teman. Dengan adanya transformasi digital ini, itu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, caranya gimana? Yang pertama melalui optimasi. Yang kedua melalui otomatisasi. Nah, bedanya apa antara yang pertama sama yang kedua? Yang pertama itu kan optimasi ya teman-teman.
Yang namanya optimasi berarti di situ ada proses gitu ya. Optimasinya di sini contohnya gimana? Misalkan ketika ada proses operasional gitu ya, biasanya ada perbaikan nih. Kayak misalkan di situ ada proses melakukan pemesanan gitu ya. Pada saat melakukan pemesanan, kemudian pesanan tersebut diproses, kemudian dengan dicatat gitu ya, terus nanti pesanannya itu diantarkan ke customer. Nah, ketika optimasi proses itu berlangsung, maka di situ akan ada potensi perbaikan yang berdampak pada profit. Jadi optimasi proses bisnis ini maksudnya adalah ketika ada siklus tadi ya, misalkan siklus ketika teman-teman melakukan pemesanan gitulah. Nah, sampai dengan nanti pesanan teman-teman itu dikirim gitu, nyampe ke teman-teman. Nah, itu di situ akan ada optimasi atau akan ada semacam pengoptimalan gitu ya, pengoptimalan proses yang ternyata optimalisasinya itu bisa berdampak ke profit atau keuntungan perusahaan. Itu kalau menggunakan transformasi digital. Kemudian kalau cara yang kedua adalah otomatisasi. Kalau tadi optimasi, kalau sekarang otomatisasi. Kalau otomatisasi itu biasanya akan membantu sekali mengotomatiskan pekerjaan yang berulang atau tugas yang berulang. Contohnya misalkan di sini misalkan ada penghematan waktu ketika apa? Misalkan karyawannya itu melakukan pembuatan misalkan purchase order gitu ya. Misalkan dengan adanya ERP, proses pembuatan purchase ordernya itu bisa diotomatiskan gitu. Jadi kan karyawan itu nggak melakukan secara berulang-ulang untuk mencatat purchase ordernya gitu. Atau misalkan di sini ada sebuah studi ya yang dilakukan oleh perusahaan Xerox gitu bahwa Xerox itu yang mesin pencetakan itu ya, kalau teman-teman tahu yang mesin printer sama mesin fotokopi. Nah, itu namanya Xerox. Nah, itu bisnisnya itu bisa ngehemat 500 jam per karyawan dengan mendigitalisasikan tadi ya collect data yang dilakukan kalau misalkan pakai tradisional itu 3 sampai 4 bulan. Tapi dengan adanya digitalisasi tadi itu bisa menghemat waktu untuk mengumpulkan data atau collecting datanya itu sebesar 500 jam per karyawan per tahun. Nah, jadi ketika ada transformasi digital ini itu harapannya itu bisa tadi ya menambah atau meningkat produktivitas dengan cara otomatisasi. Terus kemudian otomatisasi ini itu bisa tadi meningkatkan misalkan performan dari si karyawannya, tetapi tidak menambah misalkan tadi ya tenaga atau menambah waktu untuk proses penyelesaian masing-masing tugas tersebut. Oke, terus kemudian kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Oh ini Kak Fatuhuddin Makmur, raise hand, gimana Kak? Silakan, mau open mic? Kak Fatuhuddin Makmur, barangkali mau open mic, silakan. Bisa ini diinterupsi saja, tidak apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya. Kayaknya Kak Fatuhuddin Makmurnya nggak jadi nanya atau gimana ini. Mungkin nanti bisa dilanjut ya. Kalau memang mau bertanya bisa open mic saja, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Jadi tadi udah produktivitas. Nah yang ketiga manfaatnya itu untuk budaya perusahaan. Jadi kalau misalkan transformasi digital itu diterapkan di perusahaan itu bisa membantu ini ya, menyediakan alat yang tepat bagi karyawan untuk mengotomatisasi pekerjaannya, menyediakan data sama menyatukan tadi ya lintas divisi.
Nah, biasanya transformasi digital ini pasti mendorong budaya atau kebiasaan perusahaan yang lebih baik. Jadi di sini ada ragam budaya perusahaan ya yang biasanya memerlukan transformasi digital itu. Yang pertama ada budaya produktivitas, kemudian budaya menjadikan data dan berorientasi pada hasil, sama yang ketiga adalah budaya keterbukaan. Nah, kalau budaya yang pertama itu adalah budaya produktivitas. Jadi dengan adanya tadi ya katakan ERP gitu atau tools yang mengotomatisasi pekerjaannya karyawan itu, harapannya pekerjaannya itu bisa dilakukan secara efisien ya, secara cepat dan efisien gitu. Terus kemudian itu bisa membuat karyawan itu bisa lebih mengubah penilaiannya itu lebih objektif gitu ya, karena kan produktivitasnya itu diukur secara kuantitatif gitu ya, bukan terus juga diukurnya juga bisa objektif karena kan tadi menggunakan tools gitu ya, menggunakan alat yang membantu untuk mengotomatisasi pekerjaannya karyawan tersebut gitu. Jadi misalkan gini kasusnya, ketika ada dua manajer gitu ya, ketika ada dua orang manajer gitu, nah kita bisa mengetahui performan dari masing-masing manajer tadi itu menggunakan tadi modul yang ada di HR. Di ERP itu ada modul HR. Nah, dari modul itu nanti bisa tahu, performance manager 1 gimana, performance manager 2 gimana. Nah, dari situ kita bisa melihat juga, berarti pekerjaan yang misalkan dilakukan oleh manajer 1, pekerjaan yang dilakukan oleh manajer 2, nah itu bisa diefisienkan. Ya. Terus kalau untuk yang kedua, yaitu di sini ada budaya menjadikan data dan berorientasi pada hasil itu, maksudnya adalah ketika tadi ya, latar belakang atau alasan kenapa ada transformasi digital itu kan karena ada masalah gitu ya. Jadi di sini katakan perusahaan itu gagal gitu untuk mengidentifikasi sumber masalahnya itu apa sih gitu. Nah, sebetulnya salah satu faktor atau salah satu salah satu alasan yang menjadi masalah perusahaan itu gagal dalam menerapkan bisnis itu adalah data. Jadi seringkali kalau misalkan perusahaan itu masih katakan belum memiliki atau belum punya data yang terorganisir gitu ya, itu kan pasti ada berbagai kekurangan atau misalkan kehilangan atau misalkan kerugian gitu. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, harapannya itu ada budaya untuk tadi ya mencatat atau merekam data yang nanti itu bisa dipakai untuk tadi misalkan menemukan solusi permasalahan. Ternyata sebetulnya permasalahannya itu karena kita nggak ngerti nih data potensial customer-nya itu seperti apa gitu. Ternyata permasalahannya karena kita nggak ngerti nih data dari bahan bakunya itu ternyata kurang gitu ya, atau misalkan permasalahannya ternyata dia nggak kompeten nih gitu kan, pegawainya nggak kompeten nih. Nah, itu bisa diketahui dari data. Sehingga di sini peran dari transformasi digital adalah untuk tadi ya membuat budaya yang bisa menjadikan data dan berorientasi hasil. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya keterbukaan ya teman-teman. Dengan adanya transformasi digital yang pasti kan akan ada transparansi ya. Jelas pasti akan ada transparansi karena di situ sistem kemudian sudah terintegrasi juga. Nah, makanya di sini ada budaya keterbukaan dengan adanya sistem yang terintegrasi ini. Harapannya itu masing-masing departemen itu memiliki kepemimpinan atau memiliki leader yang bagus yang nantinya itu bisa menumbuhkan tadi ya kerjasama, kemudian kolaborasi antar lintas departemen. Jadi dengan adanya transformasi digital, kemudian penggunaan katakan ERP ini, itu bisa membuat atau mengubah budaya keterbukaan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Kenapa? Karena mau nggak mau kita harus berintegrasi atau berhubungan gitu ya, bekerja sama dengan divisi atau departemen lain. Sehingga di sini dibutuhkan leadership yang bagus agar departemennya itu
tidak saling crash gitu ya, tidak tetap berkolaborasi dengan baik gitu dengan adanya transformasi digital. Terus kemudian selanjutnya ada inovasi. Jadi keuntungan yang pertama itu inovasi. Dengan adanya transformasi digital, perusahaan itu bisa berinovasi gitu ya. Jadi tadi karena udah tahu permasalahannya, punya solusinya, terus tahu cara mengatasinya gimana, otomatis dia pasti ada inovasi di situ. Sehingga perusahaan tersebut itu jadi lebih cepat gitu ya, lebih efisien gitu dalam menyelesaikan sesuatu, dalam menyediakan data, dalam mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu ditingkatkan. Ya, itu secara tidak langsung pasti akan berhubungan dengan inovasi. Terus yang terakhir ya, keuntungan yang terakhir itu adalah dengan adanya transformasi digital itu bisa dipakai untuk branding perusahaan. Nah, branding perusahaan ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama customer branding, kemudian yang kedua ada employee branding. Kalau yang customer branding itu biasanya berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan bagaimana pelanggan itu bisa puas gitu ya dengan produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi di sini bagaimana pengalaman customer atau bagaimana pengalaman pelanggan ketika menggunakan produk atau layanan tersebut. Makanya di sini ada istilah customer branding. Kalau yang employer branding itu biasanya berkaitan dengan orang-orangnya ya atau pegawai-pegawainya gitu. Jadi di sini itu orang-orangnya itu bisa membantu perusahaan untuk terus tumbuh gitu ya, untuk terus berkembang. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi atau tim-tim yang hebat tadi itu bisa melakukan hal-hal di luar di luar tugas dan peran yang biasa gitu. Maksudnya gini, misalkan tadi ya tim dari HR itu tugasnya tadi memastikan biar karyawannya itu punya kompetensi, biar karyawannya itu kinerjanya bagus gitu. Nah, tapi dengan adanya transformasi digital ini, si employee-nya itu bisa nge-branding gitu ya, bisa membuat apa sih istilahnya, semacam daya jual gitu ya, daya jual dari si masing-masing employee-nya ini untuk bisa misalkan employee-nya itu bisa diberikan reward gitu ya. Kan biasanya ada perusahaan tuh kalau misalkan performanya bagus nanti dapat bonus, performanya bagus nanti naik pangkat gitu. Nah, itu bisa dipakai juga untuk tadi ya. Misalkan untuk memberikan reward, untuk misalkan memberikan tambahan salary kayak gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk itu. Jadi employee branding-nya itu konteksnya ini ya, untuk meningkatkan tadi kinerja atau performance. Kemudian selain itu employee branding itu juga berkaitan dengan sisi leadership atau kepemimpinan. Jadi biasanya dengan tadi ya dengan transformasi digital itu kita bisa melihat sisi kepemimpinan dari seseorang gitu ya. Misalkan orang ini itu kurang bisa untuk misalkan memimpin sebuah tim gitu ya atau sebuah divisi gitu. Dan orang ini itu sulit untuk berinovasi misalkan. Nah, itu juga bisa dilihat dari employee branding. Jadi dengan adanya transformasi digital itu kelihatan nih orang-orang yang inovatif yang mana, orang-orang yang visioner yang mana, orang-orang yang progresif yang mana gitu. Terus dilanjut ya di sini. Cara transformasi digital mempengaruhi company branding tadi sudah ya. Jadi bagaimana orang-orang hebat ini itu bisa mengubah atau memperbaiki gitu ya, memperbaiki perusahaan. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, tapi sebelumnya saya mau jawab pertanyaannya Kak Bayu Asmoro terkait transformasi digital untuk industri small medium enterprise bisa dimulai dari mana ya berangkatnya, dan sebelum ke ERP teknologi apa yang bisa mendukung industri small medium enterprise sebelum ERP, karena kita tahu ERP tersebut tidaklah murah dan perlu SDM yang kompeten. Baik. Untuk industri UKM itu sebetulnya
UKM itu bisa dilihat dari ininya ya, levelnya ya. Kalau dia itu mikro, kalau dia levelnya masih mikro, untuk bisa menerapkan ERP belum mampu. Tapi kalau dia sudah small ya atau medium, itu sudah bisa sebetulnya menerapkan ERP. Nah, bisa dilihatnya itu tadi ya, UKM tersebut udah punya proses bisnis yang jelas belum? Jangan-jangan UKM tersebut masih di-handle sama 2 orang aja, owner sama asisten owner. Kalau UMKM-nya itu sudah punya divisi ya, katakan walaupun bukan perusahaan yang besar, UMKM tersebut sudah ada pembagian nih, misalkan yang jadi kasir ada, yang nginiin pengemasan ada, misalkan yang beli bahan mentahnya untuk material produksinya ada, terus kemudian yang ngepromosiin produk atau jasanya ada. Nah, walaupun dia UMKM berarti bisa untuk diterapkan ERP di situ. Karena udah ada pembagian tuh di masing-masing tadi divisinya itu udah jelas, ada tim yang jadi tim promotnya, kemudian ada tim yang tadi yang bertugas untuk membeli bahan baku, ada tim yang bertugas untuk misalkan tadi yang point of sale ya, yang kasir, kemudian ada tim admin yang misalkan ngecatat pembukuan. Nah, itu sudah bisa sebetulnya untuk diterapkan ERP. Nah, tinggal penerapannya bagaimana? Apakah kegiatan tersebut masih di-handle atau didominasi oleh ownernya, atau memang sudah didelegasikan ke staff? Kalau sudah bisa ada pendelegasian, berarti bisa dimulai dari situ. Jadi dari aktivitas bisnisnya sudah bisa. Terus kemudian pertanyaan setelahnya, teknologi apa yang bisa mendukung industri small medium enterprise sebelum ERP? Kalau teknologi yang bisa mendukung industri SME, kalau jawaban saya adalah media sosial. Jadi media sosial juga bisa berperan untuk mendukung tadi ya, small medium enterprise. Tetapi ketika menerapkan media sosial, di situ belum ada proses integrasi. Sedangkan ERP di sini goal-nya adalah integrasi dari semua lini atau semua divisi gitu ya. Sehingga ketika perusahaan tersebut memang belum layak atau belum mampu untuk menerapkan ERP, ya berarti bisa perlahan-lahan dulu nih dari misalkan menggunakan sosmed. Misalkan dengan adanya sosmed sudah ada pembagian nih, ada orang atau divisi tim yang emang disuruh bikin konten, suruh ngepromosiin. Terus dengan adanya sosmed misalkan nanti nambah dengan adanya tim misalkan yang bertugas untuk mencatat penjualan atau mencatat pemesanan gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah berkembang lagi, besar gitu ya, pasti akan nambah lagi nih, nambah orang lagi untuk misalkan mencatat inventorinya, penyimpanan stoknya. Terus nanti kalau berkembang lagi, perusahaannya lebih besar lagi, UMKM-nya lebih besar lagi, nambah lagi nih untuk misalkan yang melakukan accounting-nya gitu. Nah, mungkin bisa diawali dari situ tadi. Jadi dari yang basic dulu, misalkan tadi di situ ada proses bisnis apa nih? Misalkan ada proses untuk pemesanan, ya berarti ada orang atau petugas atau karyawan yang memang khusus ngelola pemesanan aja. Terus di situ misalkan ada produksi nih, ada tim produksi, katakan di situ UMKM-nya itu punya ini sendiri ya, punya punya pabrik sendiri gitu, atau punya home industry sendiri. Nah, berarti di situ ada tim yang ngurusin tentang produksi. Otomatis di situ ada proses bisnis untuk melakukan produksi. Terus misalkan satu lagi, ada tim yang khusus untuk melakukan promosi-promosi nih biar produknya itu bisa laku atau nge-engage banyak orang gitu. Nah, berarti di situ pasti ada tim atau divisi yang membuat konten-konten atau promosi terkait dengan produk. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari situ. Nah, ketika yang 3 ini sudah berjalan gitu ya, pastinya kan lambat laun perusahaan itu akan bertambah gitu ya, bertambah besar, dari mulai permintaannya bertambah, customer-nya bertambah, secara keuntungan bertambah. Nah, pasti nanti butuh tadi sistem yang untuk menyatukan itu, mengintegrasikan itu. Nah, baru nanti masuk ke ERP. Jadi di situ udah ada fungsi bisnis yang jelas, proses bisnis yang jelas. Gitu ya, semoga bisa menjawab ya Kak Bayu ya. Kita lanjut dulu ke yang bagian ketiga. Jadi di sini tadi sudah bahas mengenai keuntungan dari transformasi digital. Nah, di bagian ini kita akan coba bahas faktor kunci dari keberhasilan transformasi digital. Jadi
ketika teman-teman nanti misalkan kerja di perusahaan, terus perusahaan tersebut itu menerapkan transformasi digital. Nah, faktor-faktor yang biasanya berkaitan dengan transformasi digital itu erat kaitannya dengan teknologi, proses, data, sama tadi ya, kemampuan perubahan organisasi. Jadi, makanya tadi saya sempat menyampaikan, ketika teknologinya oke, tapi orang-orangnya itu belum siap, ya pasti dia akan gagal. Transformasi digitalnya pasti tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di sini akan ada komponen perubahan organisasi atau kemampuan human atau kemampuan orang dalam tadi ya mengintegrasikan atau mengimplementasikan teknologi tadi. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada teknologi. Nah, di teknologi ini itu biasanya kalau di teknologi itu biasanya keberhasilan transformasi digitalnya itu dilihat dari apa? Nah, biasanya di teknologi, di bagian teknologi ini itu dilihat dari seberapa banyak gitu ya, seberapa tinggi gitu ya, penggunaan dari teknologinya itu bisa dipahami sama perusahaan. Jadi misalkan di sini perusahaan tersebut menggunakan teknologi, semakin besar perusahaan tersebut, nah maka di sini akan ada gap ya, apakah perusahaan ini udah berhasil belum nih menerapkan teknologi tersebut gitu, sehingga di sini tingkat keberhasilan dari penggunaan teknologinya itu bergantung dengan tadi ya, bergantung dengan seberapa banyak atau seberapa besar karyawan dari perusahaan itu tuh paham gitu dengan penggunaan teknologi ini gitu ya. Terus kemudian bidang yang biasanya itu punya keterampilan atau fokus gitu ya, biasanya di sini itu ada tim gitu ya, tim katakan di sini tim staff IT yang khusus emang untuk tadi ya apa sih istilahnya, membantu karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut untuk bisa memahami tadi penggunaan dari teknologinya itu seperti apa. Kemudian di sini ada ini ya, jadi beberapa masalahnya biasanya nggak ada teknologi yang terintegrasi, tim teknologinya salah gitu ya saat melakukan pekerjaannya tadi, terus penerapan teknologinya buruk, sama tadi biayanya belum ada untuk nge-build teknologi yang bagus. Oke, terus kemudian selain itu karena tadi itu ngomongin tentang teknologi, biasanya erat kaitannya juga dengan pemahaman pemahaman dari pimpinan masing-masing departemen terhadap teknologi yang dipakai. Jadi ada beberapa case gitu ya, ada beberapa kasus yang sebagian besar perusahaan itu gak berhasil dalam menerapkan transformasi digital karena apa? Karena leadernya atau pemimpinnya itu gak paham tentang penggunaan dari digitalisasi tadi gitu ya. Jadi makanya di sini itu butuh orang yang memang familiar gitu ya, atau leader yang familiar dengan penggunaan teknologi yang akan dipakai oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi nantinya itu dia itu nanti bisa apa ya istilahnya ya, tidak ketinggalan gitu ya. Jadi si orangnya ini atau pemimpinnya ini itu tidak ketinggalan, dan dengan adanya leader atau pemimpin yang familiar dengan teknologi yang dipakai, otomatis beliau atau orang-orang ini itu pasti punya inisiatif gitu ya, punya inisiatif untuk melakukan inovasi gitu, untuk membuat terobosan, untuk misalkan berpikir out of the box gitu, sehingga proses transformasi digitalnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu ada investasi. Jadi dengan penggunaan transformasi digital, otomatis kita harus nge-invest nih, perusahaan pasti harus nge-invest ke talenta-talenta atau orang-orang yang memang
bisa menjadi integrator ya, atau bisa menjadi jembatan untuk bisa transfer knowledge gitulah istilahnya, memberikan pemahaman ke orang-orang yang mungkin belum familiar dengan tadi penggunaan teknologi. Makanya di sini ketika mau melakukan transformasi digital pasti perusahaan itu berinvestasi ke talenta digital juga gitu, ke orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang paham gitu ya, yang memang udah bisa menggunakan, udah bisa mengimplementasikan, udah bisa misalkan transfer knowledge-nya gitu ke orang-orang yang belum bisa. Oke, nah ini faktor keberhasilan dari transformasi digital ya di sini mengadopsi digital tools untuk membuat informasinya lebih mudah diakses. Yang pertama, kemudian dengan adanya penerapan teknologi layanan dengan adanya transformasi digital itu bisa menerapkan teknologi layanan secara mandiri gitu ya, yang bisa digunakan oleh karyawan, mitra bisnis ataupun customer. Terus kemudian di sini bisa mengubah prosedur operasi yang tadinya standar menjadi lebih inovatif karena di sini ada teknologi. Dengan adanya transformasi digital ini itu biasanya orang-orang yang udah hilang kepercayaan gitu ya. Biasanya kadang tuh orang-orang atau yang punya bisnis itu banyak yang hilang kepercayaan dengan departemen IT. Kenapa? Karena biasanya banyak fungsi bisnis ataupun peran dari staf IT-nya itu hanya berfokus pada memastikan apakah softwarenya sama hardware-nya itu berfungsi atau enggak gitu. Padahal yang namanya transformasi digital itu lebih dari itu gitu ya. Apakah PPT ini di-share? Oke, ini nanti saya tanyakan ke admin dulu ya, Kak ya. Apakah PPT ini di-share? Nanti coba saya tanyakan ke Mas Ihsan apakah boleh di-share. Kalau nanti memang boleh, nanti saya bantu untuk share. Atau saya mau tanya ke Kak Moderator tadi, Kak siapa ya namanya ya? Kak Moderatornya masih join kan ya? Kalau Iya Bu, bagaimana? Ya, untuk materi nanti dibagikan atau gimana Kak? Nanti saya tanya ke Mas Ihsan dulu ya Kak. Oke, Barangkali ya, nanti boleh, bisa boleh. hubungi ke ibunya. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi seringkali karena perusahaan itu menggunakan atau mengimplementasikan transformasi digital itu ada banyak yang kecewa sama staf IT gitu ya. Kenapa? Karena biasanya peran staf IT itu cuman berkutat di apakah softwarenya itu bisa dipakai, apakah hardware-nya itu bisa terkonek dengan software tersebut gitu ya. Padahal kalau misalkan kita mau melihat keberhasilan dari transformasi digital itu sebetulnya lebih dari itu gitu ya. Kenapa sih? Karena di sini departemen IT itu harus bisa ini ya, memberikan istilahnya memberikan pendampingan gitu ya. Jadi nggak hanya ngerawat teknologinya aja, tapi juga si IT-nya ini atau staf IT-nya juga harus bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Makanya tadi lagi-lagi saya katakan teknologinya udah keren bagus, tapi biasanya gagal hanya karena orang-orangnya. Kenapa? Karena tadi ya bagian atau staf IT yang ditugaskan untuk misalkan mentraining atau misalkan mentransfer knowledge ke karyawan yang menggunakan software tersebut itu belum berhasil gitu ya, belum baik gitu dalam apa sih istilahnya mengelola tadi gitu ya, sehingga di sini ada kehilangan kepercayaan gitu ya dalam membangun transformasi digital. Kemudian setelah ini tadi berkaitan dengan investasi talenta digital, kemudian tadi ya misalkan selain apa namanya merawat teknologinya juga harus merawat orang-orang yang menggunakan teknologinya gitu ya. Merawat ini konteksnya adalah tadi ya misalkan kalau ada trouble ya sebisa mungkin bisa membantu untuk
menyelesaikan misalkan problem yang didapati itu di mana. Kemudian ketika ada karyawan yang memang belum bisa untuk menggunakan modul ataupun menggunakan fitur tertentu di software tersebut atau di aplikasi ERP tersebut, ya sebisa mungkin bisa membantu untuk mentransfer gitu ya, mentransfer knowledge sehingga penggunaan dari softwarenya atau proses transformasi digitalnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian di sini juga ada data ya, jadi tadi bagian ketiga itu tadi kan ngomongin tentang faktor ya, jadi faktor yang mengunci keberhasilan transformasi digital itu salah satunya adalah data. Jadi data ini tadi berperan besar untuk tadi ya membantu perusahaan dalam apa? Menemukan solusi terhadap masalah. Sehingga di sini biasanya juga ada permasalahan terkait dengan data gitu ya. Seperti misalkan perusahaan itu tidak mengumpulkan data internal atau tidak punya cukup data eksternal untuk membuat keputusan. Terus perusahaan itu tidak terbiasa untuk menganalisis data yang tersedia gitu ya. Jadi karena pakai tradisional, pakai manual, otomatis kan sulit untuk melakukan analisis gitu. Nah, terus kemudian dengan tidak adanya teknologi digital ini juga menyulitkan ini ya ketika ada perbedaan data di antar departemen gitu. Nah, jadi sebagian perusahaan itu juga harus tahu kalau data itu penting gitu ya. Jadi jangan sampai datanya ini di apa ya istilahnya? Datanya ini disia-siakan gitu ya. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu sudah mendapatkan kualitas data dan analisis yang baik, itu biasanya proses dari penerapan transformasi digitalnya itu bisa berjalan. Terus kemudian perusahaan itu bisa membuat rencana juga nih, kira-kira data ini itu dibutuhkan untuk kapan gitu ya. Apakah untuk 5 tahun ke depan, apakah data ini dibutuhkan untuk 3 bulan ke depan, apakah data ini dibutuhkan untuk minggu depan gitu ya. Nah, itu bisa diketahui berdasarkan analisis. Kemudian selain itu juga bisa meningkatkan tadi ya akurasi dari keputusan ataupun decision. Dengan adanya data itu otomatis akurasinya itu bisa cepat gitu ya. Nah ini ya, jadi ada peningkatan akurasi, kemudian bisa apa sih istilahnya meyakinkan orang gitu. Nah ini datanya kayak gini loh ya, berarti kita harus gimana gitu. Dengan adanya data, otomatis kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita putuskan, dan strategi apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah proses. Jadi tadi ada data, kemudian di sini ada proses. Nah, dengan transformasi digital ini, otomatis di sini akan ada pola pikir dari ujung ke ujung. Jadi adanya transformasi digital itu berarti nanti ada semacam pemikiran gitu ya, pemikiran yang berulang atau berpikir cara untuk bisa misalkan menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa sih gitu. Cara misalkan untuk menambahkan misalkan data atau informasi ini tuh gimana, cara untuk memutuskan decision ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi di sini menurut Harvard Business Review gitu ya. Nah, transformasi digital itu juga membutuhkan pola pikir juga nih, makanya ada proses. Terus kemudian juga ada cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya itu seperti apa gitu ya, makanya dibutuhkan proses. Oke ya. Tapi biasanya juga ada beberapa masalah juga nih terkait dengan ini ya, terkait dengan proses gitu ya. Biasanya beberapa masalahnya itu karena baru menerapkan teknologi baru gitu ya ke dalam sistem. Jadi kadangkala itu orang-orangnya itu masih belum siap ketika ada perubahan proses. Jadi misalkan karena biasanya manual, proses pemesanan barangnya itu masih dicatat gitu ya. Nah, dengan misalkan menggunakan teknologi, katakan sosmed gitu ya. Proses pemesanannya sekarang udah masuk ke
e-commerce gitu misalkan. Nah itu kan berarti kan ada perbedaan proses yang bisa menjadi masalah kalau orang ini itu belum terbiasa atau belum memahami tadi ya proses transformasinya itu seperti apa, yang tadinya dicatat menggunakan pulpen sekarang harus di entry menggunakan e-commerce gitu. Terus kemudian ketika melakukan pengiriman misalkan masih manual gitu ya, ditulis gitu di lembaran. Nah sekarang kita sudah bisa otomatis mencetak dari data laporan misalkan e-commerce-nya gitu. Nah itu juga biasanya menjadi masalah juga ketika tadi ya orang-orangnya itu belum siap untuk bisa menggunakan teknologi tadi. Ya ini prosesnya. Jadi banyak perusahaan gagal dalam transformasi digital karena apa? Karena nggak mau ngubah prosedur. Kayak tadi misalkan biasanya nulis pakai pulpen, nah tiba-tiba ini harus berubah dicatat di e-commerce gitu kan, harus di entry, harus di input. Nah ini biasanya cenderung untuk ini ya memberi apa sih kayak tantangan atau challenge gitu buat orang-orang yang akan menggunakan teknologi. Terus kemudian di sini departemennya itu juga ini ya harus disejajarkan gitu. Kalau misalkan tadi mau menggunakan transformasi digital, otomatis di sini harus mensejajarkan departemen untuk meningkatkan proses nih. Misalkan tadi ada perubahan proses gitu ya. Nah, berarti departemen atau fungsi bisnisnya itu harus disesuaikan dulu gitu ya. Sehingga ketika proses tersebut itu berubah atau digeser gitu ya atau ditambahkan itu departemen yang lain itu tidak bingung. Nah, terus di sini ada juga kemampuan perubahan organisasi. Jadi yang namanya perusahaan atau organisasi pasti ada yang namanya perubahan gitu ya. Nggak mungkin perusahaan itu kayak gitu terus atau organisasi itu stuck di situ terus. Pasti perusahaan itu bertumbuh dan pasti berubah gitu ya. Sehingga di sini ada beberapa masalah gitu ya yang biasanya terjadi atau ditemui gitu di perusahaan atau di organisasi. Yang pertama itu biasanya proses orientasi yang buruk. Jadi kemampuan perubahan organisasinya itu biasanya punya masalah di proses orientasi gitu ya. Terus kemudian daya tahan orang terhadap perubahannya itu jelek. Jadi tidak semua orang itu bisa bertahan atau beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian di sini miskomunikasi dari tujuan awal. Nah, tujuan awalnya itu nggak klop nih antara perusahaan atau antara tim satu dengan tim yang lain. Terus kemudian di sini tidak mengkoordinasikan tujuan lintas tim. Jadi lintas timnya itu masih belum jelas gitu ya. Jadi di sini tidak ada koordinasi lintas tim. Sama di sini tidak punya kompetensi gitu ya atau skill yang sesuai atau yang memang tepat. Sama di sini melebih-lebihkan biaya. Jadi anggaran dalam misalkan ini melakukan perubahan organisasi juga harus disesuaikan ya, jangan dilebih-lebihkan. Kemudian manfaat dari masing-masing itu juga harus disesuaikan. Oke. Lanjut ke selanjutnya itu adalah keterampilan. Oke, ini ada yang raise hand. Kak Muhammad Ikrom Yafik, silahkan Kak, barangkali mau bertanya. Silakan Kak Muhammad Ikrom Yafik, barangkali mau open mic bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Sepertinya pencet ya, ini saya turunkan dulu berarti. Atau nanti mungkin kakak moderator bisa bantuin ya, barangkali ada yang bertanya atau raise hand, nanti diinterupsi saja, tidak apa-apa. Baik, Bu. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi tadi
sudah bahas tentang kemampuan perubahan organisasi, kemudian di sini juga ada perubahan budaya juga ya. Jadi transformasi digital juga perlu ada perubahan budaya dan perilaku juga gitu ya. Contohnya misalkan di sini ketika mau mengambil keputusan gitu ya. Nah, ketika mengambil keputusan itu kan pasti punya resiko gitu ya yang diperhitungkan. Kemudian apakah bisa dikolaborasikan juga dan apakah keputusan yang diambil itu bisa berpengaruh baik ke customer gitu ya. Makanya di sini ada istilah customer centricity. Apakah hasil dari keputusannya itu nanti merugikan customer gitu ya, ataukah menguntungkan customer. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan ya ketika nanti perusahaan tersebut itu melakukan transformasi digital. Nah, cara untuk mengubah culture atau budaya di perusahaan saat melakukan transformasi digital itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada mekanisme formal, di sini bisa pakai pembelajaran gitu ya, melalui pembelajaran, atau bisa pakai cara yang kedua yaitu mencari orang yang memang punya apa ya istilahnya, punya power gitu ya, atau punya kunci supaya bisa membuat perubahan. Jadi perubahan budaya itu bisa dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama itu melalui mekanisme formal dengan cara belajar gitu ya, misalkan training, kemudian sharing knowledge gitu ya, terus kemudian diskusi antar karyawan, kolaborasi antar karyawan gitu. Atau juga dengan mencari orang-orang yang punya peran kunci, misalkan seniornya atau misalkan pimpinannya gitu ya, yang mana orang-orang tersebut itu memang punya punya apa istilahnya, punya power gitu ya, punya kekuatan untuk melakukan perubahan gitu. Contohnya misalkan di sini senior harus bisa mendorong karyawan untuk menciptakan ide-ide baru gitu, atau misalkan senior atau pemimpin harus bisa memastikan bahwa karyawannya itu sudah bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya, antar lintas departemen, itu juga bisa. Kemudian nah ini yang terakhir adalah komunikasi ya. Jadi ketika transformasi digitalnya itu belum berjalan dengan baik, kemungkinan besar faktor yang mempengaruhi ada di komunikasi. Jadi ketika komunikasinya itu belum berjalan dengan baik, maka proses transformasi digitalnya juga kemungkinan besar juga belum berjalan dengan baik. Ya. Kenapa? Kenapa komunikasi itu penting gitu ya? Karena komunikasi di sini itu menjadi faktor kunci ya. Jadi ada beberapa faktor kunci, misalkan di sini harus punya target yang jelas nih ketika indikator kinerjanya itu sudah ditentukan misalkan. Terus kemudian dikomunikasikan ketika ada misalkan ada proses perubahan re-engineering gitu ya, ada re-engineering dari proses bisnis gitu. Nah, itu juga harus dikomunikasikan. Terus kemudian di sini leader atau pimpinan itu juga harus bisa melakukan perubahan transformasi gitu ya di dalam masing-masing unitnya. Misalkan tim manajer pemasaran, tim manajer HR, tim manajer misalkan manufaktur. Nah, itu harus bisa menumbuhkan urgensi perubahan di masing-masing unitnya atau masing-masing departemennya. Oke ya, jadi komunikasi itu memegang peranan penting juga dalam proses kesuksesan transformasi digital. Nah, kita masuk ke bagian yang inti, yaitu peran ERP dalam transformasi digital. Jadi tadi teman-teman udah dapat insight nih, transformasi digital itu apa, terus kemudian keuntungan dari transformasi digital itu apa, kemudian faktor-faktor dari transformasi digital itu apa. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu peran ERP dalam transformasi digital. Jadi tadi sudah dibahas ya, intinya adalah penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah gitu ya di dalam suatu perusahaan. Nah, sehingga di sini butuh teknologi yang bisa membantu untuk hal tersebut gitu ya. Nah, contoh dari teknologinya adalah ERP. Nah, sebetulnya ERP itu apa sih gitu ya?
Ini tadi sudah ya, faktor kuncinya tadi sudah saya sampaikan. Contoh dari ERP itu apa sih gitu ya. Jadi ERP itu sebetulnya sebuah software ya teman-teman. Ini saya skip dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belum familiar dengan istilah ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi ERP itu adalah sebuah aplikasi software yang dipakai untuk mengotomatisasi gitu ya, atau mengintegrasikan semua aktivitas bisnis. Jadi intinya adalah softwarenya dipakai untuk nyelesain pekerjaannya HR, nyelesain pekerjaannya akuntansi, nyelesain pekerjaannya orang sales, nyelesain pekerjaannya orang purchase gitu ya. Itu di satu wadah gitu, yang nanti itu bisa diintegrasikan untuk ERP. Nah, kemudian kita balik dulu ke depan. Perannya ERP terus untuk apa gitu dalam transformasi digital. Nah, karena tadi teman-teman udah tahu ERP itu adalah sebuah software. Nah, perannya ERP itu yang pertama untuk mengotomatisasi pekerjaan. Yang kedua, peran ERP itu untuk mengintegrasikan tugas lintas departemen. Yang ketiga, ERP bisa menyediakan data yang berkualitas. Yang keempat, ERP itu bisa meningkatkan komunikasi. Jadi yang pertama ya, yang ERP itu perannya untuk mengotomatisasi pekerjaan. Nah, peran untuk mengotomatisasi pekerjaan itu maksudnya bagaimana? Otomatisasinya di sini itu misalkan seperti ini ya. Ketika menggunakan software akuntansi saja gitu ya, atau sistem informasi accounting gitu, itu kan hanya bisa membantu tugas-tugas pekerjaan yang di departemen akuntansi saja gitu ya. Tetapi ketika ternyata datanya itu berasal dari bukan departemen accounting, misalkan datanya itu berasal dari data penjualan nih, yang ngelola itu ya tim sales gitu. Nah, nanti di situ akan ada batasan gitu ya. Jadi dengan adanya ERP ini, ketika tim accounting itu butuh data dari tim sales, nah itu bisa diintegrasikan, bisa misalkan akses, bisa diolah, bisa diproses, bisa dilanjut ke tim produksi misalkan. Jadi ERP itu tadi memudahkan otomatisasi pekerjaan yang ada. Terus kemudian di sini ada integrasi lintas departemen, jelas ya, karena tadi dia itu terintegrasi, otomatis bisa lintas departemen gitu ya. Di sini ketika perusahaan itu membutuhkan banyak orang untuk misalkan merekap sebuah laporan gitu ya. Nah, dengan adanya ERP bisa mempercepat sama bisa tadi ya mengefisiensikan proses gitu ya. Sehingga di sini tidak memakan waktu lama gitu untuk bisa menyelesaikan proses tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan data yang berkualitas. Jadi ERP bisa menyediakan data yang berkualitas dengan cara apa gitu ya. Jadi biasanya datanya itu sudah sesuai dengan masing-masing dengan departemennya. Misalkan data yang diinginkan itu data pembelian gitu ya, berarti nanti kita bisa dapat data yang akurat terkait dengan pembelian. Bahwa yang pembelian produk apa nih, karena di situ misalkan ada lebih dari 2 produk gitu ya, berarti kita bisa tahu nih rincian dari masing-masing produknya itu apa aja. Jadi di sini ERP berperan untuk menyediakan data yang berkualitas. Berkualitasnya itu di sini maksudnya seperti apa sih? Datanya itu betul-betul sesuai gitu ya, sesuai dan real time. Kemudian bisa meningkatkan komunikasi. Nah, kalau meningkatkan komunikasi itu biasanya tadi ya, dengan adanya ERP bisa membuat kolaborasi antar departemen, yang mana kolaborasinya itu bisa meningkatkan komunikasi antar karyawan, meningkatkan komunikasi untuk misalkan meningkatkan profit, meningkatkan komunikasi untuk misalkan kinerja atau performance-nya. Ya, terus ini tadi penjelasannya. Ini untuk komunikasi. Kemudian, nah ini ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, goal-nya ERP itu adalah increase long term profit. Jadi profitnya itu untuk jangka panjang gitu ya.
Kalau software bisnis biasa mungkin goalnya untuk meningkatkan atau menambah produktivitas saja gitu ya. Terus kalau ERP penggunanya bisa semuanya ya, karena dia bisa lintas departemen. Tapi kalau software bisnis biasa mungkin hanya manajer dan staff saja yang bisa mengakses masing-masing fiturnya. Dan di ERP itu sudah bisa ada integrasi sama analitik data, sehingga sudah terotomatisasi gitu ya, sudah otomatis gitu. Dan kalau di software biasa kan paling ya menyimpan gitu ya, kayak menyimpan waktu prosesnya biar lebih cepat gitu. Tapi di situ belum ada otomatisasi ataupun integrasi data. Nah, ini ya, jadi ERP contohnya di sini yang paling sering didengar mungkin yang ini ya, SAP, kemudian Odoo ya, ini sering didengar. Kemudian dari Microsoft ada yang namanya Dynamic ya. Ini juga sering dipakai perusahaan. Tapi yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih digandrungi saat ini itu yang ini, yang Odoo. Kenapa? Karena dia open source. Yang pertama open source, yang kedua bisa mudah untuk di custom. Jadi kalau misalkan ada penambahan fitur, penambahan modul, atau misalkan perubahan proses gitu ya, terus di custom menjadi proses yang baru, itu mudah gitu ya. Kalau yang SAP itu sulit gitu ya, karena SAP itu kompleks sekali ya, ini apa namanya, fitur-fiturnya itu sudah disetting memang seperti itu gitu. Jadi kalau mau di custom pun sulit gitu. Beda dengan yang Odoo. Nah, ini contoh masing-masing ini ya, masing-masing fungsi bisnisnya. Kalau yang CRM itu contohnya ini, kemudian HR itu ini, kalau yang accounting ini, sama yang point of sale-nya ini. Nah, jadi di sini peran ERP dalam transformasi digital yang pertama adalah mengotomatiskan pekerjaan, mengintegrasikan peran lintas departemen, sama menyediakan data yang berkualitas ya teman-teman. Ada 3 peran, inti perannya itu ada 3 ini, otomatisasi pekerjaan atau tugas, integrasi antar departemen, sama menyediakan data yang berkualitas. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu dari teman-teman, silakan. Ini udah jam 17:45 kalau di tempat saya. Barangkali yang teman-teman di waktu Indonesia Tengah mau break sholat maghrib, silakan bisa ini ya, bisa break, tidak apa-apa. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan juga boleh, silahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat atau langsung on mic. Saya lanjutkan sebentar ya, nanti ini penutup deh yang sesi ini. Habis itu nanti kita tutup. Jadi untuk yang integrasi antar departemen ini, maksudnya adalah dengan adanya ERP ini tadi ya, bisa mengurangi gitu ya, mengurangi atau mengoptimalkan, lebih tepatnya mengoptimalkan proses bisnis lintas departemen, kemudian bisa menghemat waktu atau proses dalam mengerjakan sebuah aktivitas ya di sini. Kemudian kalau untuk yang menyediakan data yang berkualitas di sini itu berarti datanya itu bisa akurat, kemudian lengkap, tepat waktu, sama dapat ditindaklanjuti. Nah ini ya, jadi ERP adalah teknologi yang dipakai perusahaan untuk apa nih? Untuk tadi ya, bertransformasi gitu ya. Bertransformasinya di sini konteksnya apa? Bisa jadi untuk memberikan solusi gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
Kakak moderator, kalau boleh tahu untuk yang sesi mentor tamu ini, apakah ada presensi kehadiran juga, Kak, atau gimana? Tidak ada sepertinya, Kak. Iya. Baik, apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, berarti dicukupkan mungkin ya untuk materinya. Nanti ini ya Kak, bantu saya untuk capture ini ya, capture apa namanya kehadiran, karena dari tim kemarin menyampaikan ada diminta untuk capture untuk open kamera gitu ya. Nanti minta tolong sebentar untuk open kamera sebelum nanti ditutup. Iya, baik, Bu. Teman-teman silahkan open kamera terlebih dahulu. Kita mau sesi foto bersama. Sambil nungguin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ya. Tidak apa-apa, silahkan bertanya. Silakan yang kameranya bisa dihidupkan, boleh. Oke, ini ada yang tanya. Sebentar. Oh, webcamnya error. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa on cam, tidak apa-apa. Ya, teman-teman keren ya ini. Sore-sore masih semangat buat ikut webinar. Besok berarti akhir pekan, berarti beristirahat ya. Atau ada yang masih ada kelas terjadwal ya hari Sabtu. Teman-teman sudah semuanya yang on cam atau masih ada lagi? Ditunggu 1 menit lagi mungkin ya Kak. Ya, boleh Ibu. Silakan, barangkali masih ada yang mau on cam, bisa on cam dulu. Kita siapin capture-nya dulu sebentar. Oke, ini Kak Seno. Besok masih padat schedule, Bu. Oke, semangat ya. Yang besok masih ada kelas pembelajaran terjadwal, tetap semangat ya. Oke, baik. Saya mulai ini ya. Saya mulai capture ya. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Boleh off cam lagi, silakan. Baik. Oh, tidak ada pertanyaan ya kayaknya ya. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sesi webinar sore ini dicukupkan saja. Dari saya, ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali tadi dalam menyampaikan materi ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya sore-sore di akhir pekan ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Teman-teman, terima kasih sudah datang ke webinar kali ini. Boleh meninggalkan room. Baik, terima kasih Bu.